Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, ada istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Negara yang melakukan ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang melakukan impor disebut importer. B. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Kedua, masyarakat negara Indonesia dapat mengkonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Ketiga, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Keempat, sebagai sumber devisa negara. Kelima, mendorong alih teknologi. Dan masih banyak lagi manfaat perdagangan internasional. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Pertama, faktor pendorong yaitu perbedaan sumber daya alam, selera, penghemat biaya produksi efisiensi, perbedaan teknologi. Kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Tidak amannya suatu negara. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. D. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Teori keunggulan mutlak Absolute Advantage Theory dan teori keunggulan komparatif Comparative Advantage Theory. Teori keunggulan mutlak. Teori ini mengatakan bahwa perdagangan internasional ini akan memberikan sebuah keuntungan atau laba kepada negara yang bisa mengerjakan atau memproduksinya, dengan catatan harga yang lebih kecil apabila dibedakan dengan harga yang telah ditetapkan di negara-negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. E. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jenis-jenis kebijakan dapat diberlakukan untuk kegiatan impor dan ekspor. A. Kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor. B. Penetapan tarif atau biaya masuk. Tarif atau biaya masuk ini juga biasa disebut dengan pajak atas barang-barang impor. Setiap barang yang masuk ke dalam pasar dalam negeri dikenai bea masuk. C. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dan sebagainya. D. Larangan ekspor-impor. Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip perdagangan bebas. Artinya, perdagangan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, sehingga ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan proteksi ekspor atau impor justru akan merugikan kedua belah pihak negara eksportir dan importir. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari berbagai kemungkinan pengaruh buruk negatif dari berbagai negara lain. Kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Ketiga, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap bersedia. Keempat, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional. Kelima, mampu mendorong laju ekspor. Keenam, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ketujuh, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. G. Alat pembayaran internasional.
Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, karena adanya transaksi internasional, diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri yang disebut dengan devisa. Sistem devisa yang digunakan antara negara satu dengan negara lain berbeda-beda karena setiap negara mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang diperlukan dalam perdagangan. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan internasional membentuk suatu sistem yang disebut sistem moneter internasional. Berdasarkan sumber perolahannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. B. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Adapun permintaan akan valuta asing berasal dari importir, karena seorang importir dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksinya menggunakan mata uang asing. B. Para investor dalam negeri yang memerlukan valuta untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negeri yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga penduduk negara lain atau transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain. C. Wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri. D. Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Adapun penawaran atas valuta asing berasal dari eksportir, karena eksportir selalu menerima pembayaran atas transaksi perdagangan. B. Valuta asing dari kredit luar negeri yang disalurkan ke pasar valuta. C. Wisatawan-wisatawan mancanegara. D. Pemerintah yang menerima pinjaman dari luar negeri. E. Investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. H. Neraca pembayaran internasional. Apa sih yang dimaksud neraca pembayaran? Neraca pembayaran internasional balance of payment merupakan catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu neraca pembayaran biasanya 1 tahun, meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu transaksi debit dan kredit. 1. Transaksi debit adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. 2. Transaksi kredit adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Kedua, komponen neraca pembayaran. Transaksi berjalan. Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, dalam transaksi berjalan, dicatat transaksi-transaksi berikut ini. Ekspor dan impor barang. Ekspor dan impor jasa. Misalnya, transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, dan pendapatan dari investasi modal. Suatu negara dikatakan mempunyai surplus jika dalam neraca perdagangan nilai ekspor melebihi nilai impor. B. Arus modal. Transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam arus modal, dicatat dua golongan transaksi, yaitu pertama, aliran modal pemerintah. Aliran ini dapat berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah. Kedua, aliran modal swasta.
Aliran modal swasta terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain. 3. Fungsi-fungsi neraca pembayaran. 1. Sebagai alat pembukuan, agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. 2. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. 3. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. 4. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. 5. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. 6. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Devisa. Pengertian devisa. Secara umum, pengertian devisa ialah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai transaksi perdagangan antar negara atau internasional. Mata uang rupiah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Maka kita harus menggunakan devisa untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia, antara lain AS dollar, euro, Switzerland franc, yen Jepang, Prancis franc, emas, dan surat berharga yang berlaku guna pembayaran internasional. Pemerintah maupun swasta wajib untuk mempunyai cadangan devisa guna perdagangan internasional antar negara dalam menjaga stabilitas moneter serta ekonomi makro sebuah negara. Cadangan devisa adalah salah satu indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi negara tersebut. Pengertian cadangan devisa adalah sejumlah falas yang dicadangkan oleh bank sentral guna kebutuhan pembiayaan serta kewajiban luar negeri. Misal, pembiayaan impor dan pembiayaan lainnya kepada pihak asing. Macam-macam devisa. Macam-macam devisa dapat dibedakan dengan berdasarkan dari sumber dan wujudnya. Macam-macam devisa antara lain. 1. Macam-macam devisa berdasarkan sumbernya. Devisa kredit. Devisa kredit merupakan suatu devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang berasal dari sumber lain selain kredit, contohnya seperti ekspor, penyelenggaraan jasa, dan penerimaan bunga modal. 2. Macam-macam devisa berdasarkan wujudnya. Devisa kartal. Devisa kartal merupakan suatu devisa yang berwujud uang kertas dan uang logam. Devisa giral. Devisa giral merupakan suatu devisa yang berwujud surat-surat berharga seperti wesel, cek, IMO International Money Order, cek perjalanan Travelers Cikui. Indonesia mempunyai lembaga yang memiliki tugas guna mengawasi devisa, yaitu Biro Lalu Lintas Devisa atau BLD. Hal ini guna mencegah penghamburan devisa. Sumber-sumber perolehan devisa. Tinggi rendahnya devisa terhadap sebuah negara dapat dipengaruhi dari adanya perkembangan neraca pembayaran suatu negara tersebut. Adapun sumber-sumber devisa antara lain. Pertama, kegiatan ekspor. Kedua, perdagangan jasa. Ketiga, kegiatan pariwisata. Keempat, pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri. Kelima, hibah atau hadiah dari luar negeri. Sekian penjelasan bab 8 dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf.
Terima kasih dan sampai jumpa.